Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai perpindahan kalor. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perpindahan kalor. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perpindahan panas atau kalor. Nah, perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya pencampuran suhu dari kedua benda tersebut. Panas atau kalor juga memiliki pengaruh terhadap suatu benda dengan menimbulkan adanya perubahan suhu serta perubahan bentuk atau wujudnya. Kemudian ada perpindahan kalor secara konduksi. Apa sih perpindahan kalor secara konduksi itu? Nah, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Pada umumnya, perpindahan kalor secara konduksi hanya terjadi pada benda padat. Agar lebih memahami mengenai perpindahan kalor secara konduksi, kita dapat melakukan kegiatan estafet tongkat bersama teman-teman, di mana tongkat berperan sebagai kalor dan orang berperan sebagai perantara. Saat melakukan estafet tongkat, maka yang berpindah hanya tongkatnya saja, sedangkan kamu dan temanmu tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Hal ini sama seperti perpindahan panas secara konduksi. Hanya kalornya saja yang berpindah dan perantaranya tetap. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita membuat teh dan memegang ujung sendok yang lama-kelamaan terasa panas. Atau saat kita sedang memasak, kita akan merasakan panas pada ujung spatula. Selain itu, setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika. Nah, kemudian di sini ada perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah bersama panas tersebut. Nah, konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan juga zat gas seperti air, udara, dan angin. Untuk contoh perpindahan kalor atau perpindahan panas secara konveksi sendiri, ada fenomena air mendidih, balon udara, asap yang membumbung dari cerobong pabrik, terjadinya angin darat dan angin laut, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Dalam ruang hampa, tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Nah, radiasi ini biasanya disertai dengan cahaya. Lalu selanjutnya ada contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai materi perpindahan kalor. Terima kasih.